pagi Bang Cek Bicek Mirsa Pau TV, apa kabarnya hari ini? Tentunya balik lagi dengan kami di Halo Palembang di awal pekan ini, tentunya hari Senin 7 April 2020. Siap-siap ini kembali beraktivitas secara biasa lagi nih Cek Kiki ya. Iya. Dan kali ini bersama Bang Cek Agai. Dan aku Bicek Kiki, Ya. yang ngerewangi pemirsa PAL TV, tentunya nyampe ke informasi langsung dari narasumber kita. Betul. Kalau pagi hari ini sudah memulai aktivitas kita atau rutinitas kita sehari-hari tak biasa lagi. Yang sekolah masih belum ya. Belum, Kalau belum. umumnya biasanya hari Rabu mulainya. Betul. Dan tapi sudah banyak juga sudah mulai begawe nih. Kalau Beberapa begawe udah mulai sudah begawe. banyak ya. Dan balik lagi ke aktivitas rutin, kadang-kadang sudah agak mulai males karena kita sudah dibiasa ke libur, Nyantai, makan-makan ya. Betul. Agak mangker gak sih? Agak. Betul. Ini tadi telat bangun ya. Agak males juga karena memang sudah terbiasa dengan makanan berat juga mungkin selama lebaran ya. Betul. Jadi makan opor, makan rendang, makan nastar, kastengel dan lain sebagainya sehingga badan juga agak berat juga loh kayaknya. Betul, harus Berapa kilo nambah? belum nimbang nih kebetulan. Belum nimbang. Jadi harus di reset lagi nih, di refresh Di-reset lagi nih lagi. Bang Cek Bicek dan juga Cek Kiki untuk kita tuh balik lagi ke morning routine kita. Kalau Cek Kiki biasanya kalau pagi-pagi biasanya ngapain itu? Lari ke gunung, Lari ke gunung Iya. ya, menyeberangi Turun ke lembah. lautan. olahraga biasanya. Pagi-pagi pasti biasanya ya. olahraga. Nah, ini kira-kira pemirsa PAL TV juga memulai rutinitasnya dengan olahraga atau tidak? Nah, kita juga sesuai dengan tema kita pagi hari ini, yaitu restart kebugaran tubuh pasca lebaran. Wah. Kira-kira agak berat dah ya pasca lebaran ini mulai lagi olahraga. Betul. Tenang, tidak akan terasa sulit kalau bersama expertnya. Ya, Oh. nah, jadi sepanjang 3 segmen ke depan nih Bang Cek Bicek kita bakal kasih insight-insight terutama langsung dari narasumbernya yang merupakan coach dan juga pelatih-pelatih terbaik ini di Kota Palembang, ya kan? Siapa tidak kenal? Siapa udah kenal ya, Dak, ya? Kita yang kecantik dulu nih. Boleh, langsung kita sapa nih. Teacher Emmy. Weh. Pagi, selamat pagi. Kabarnya pagi ini sempat ngajar kelas dulu jam 6. Ngapain tadi? Tadi cuma mat pilates aja. Luar Tadi mat pilates, terus langsung ke sini. Wow, bugarnya bisa kejiwaan ya kalau pilates. Luar biasa. Memang guru pilates dan instruktur apa aja nih Teacher Emi? Kebetulan di sini kayak serakah sih ngambil galau-galau. Nah, apa yang tidak baca ini? Semuanya diambil. Nggak ada ya. Sekarang ngajar ponfit, pound, terus yoga, ada mat, reformer juga, pilates, TRX. Sementara itu dulu. Sengaja Wow. Bicek Kiki duduk sini supaya Kenapa agak dekat, baca pendekatan Bicek Kiki kan Oh, di kelas iya, ya. iya. Boleh. Di sebelah ya sudah bisa ditebak lah ya siapa beliau ini ya. Udah Lihat dari asing ya. kaosnya sudah agak mencekik ya, ya lengannya ya. Bentar lagi itu akan koyak baju kayaknya. Oh ya Mas. Ototnya makin besar nih soalnya. Ya. Ada Coach Mamat, personal trainer. Woi. Coach Mama tadi sempat ada ngajar juga kayaknya. Wow. Padat merayap ini ya. Ini membuktikan bahwa memang sebagian orang Palembang sudah sadar akan hidup sehat juga ya. Iya, Bahwa jam benar-benar. 6 udah start olahraga. Start pagi-pagi sudah mulai olahraga. Wow, luar biasa. Berhubung tema kita ini memang restart. Biasa kalau restart ini agak lama kan udahnya dari dingin, panas dulu kan kalau Ya, komputer kan mau betul. restart kan. Nah, sebenarnya kalau untuk kita juga mau restart lagi dari mungkin pada saat Ramadan banyak olahraga juga, Lebaran juga keenaan ya, segala macam makanan dimakan galau, nak restart lagi. Apakah memang ini adalah sesuatu yang agak susah atau butuh waktu? Kita ke perempuan cantik dulu, Teacher Emmy. Baru ini loh dibilang Iya, cantik. ibu-ibu tuh cak mana sih? Teacher Emmy? biasanya kalau ngajar kan sudah penampilan sudah ada jelas lagi kayak udah Tetap kayak cantik. karena ini mau di shoot sama Mal TV jadi agak dandan-dandan dikit. listikan dulu. Listikan dulu. Jadi kalau memang mau restart untuk memulai lagi gerak selama kita ada 1 bulan mungkin libur ya, kayaknya agak berat nih, terutama buat kalang-kalangan mager. Yang mager-mager pasti besok be, kaget be. Nah, mungkin untuk awal kumpulin niat dulu yang penting. Kumpulin itu dulu. Kalau niatnya belum ada, Susah. susah.
Tapi kalau niat itu ngumpulin, sebenarnya niat itu dari Manu dulu sih atau memang diajak dulu apa lihat kawan-kawan kebanyakan siapa Manu nih dari member? Sebenarnya mesti kayak kita ada lihat role model ya. Misalnya kita ngelihat ada selebgram atau selebriti atau ada salah satu yang kita senengin, misalnya kayaknya aku pengennya kayak dia nih belum apa-apa sudah mulai. Nah, kalau sudah ada role modelnya itu niatnya pasti akan timbul kan. Oh, yang ini sudah mulai FOMO lari walaupun ke FOMO-FOMOan enggak apa-apa, yang penting gerak. Yang penting FOMO-nya positif. Yang penting FOMO-nya positif, bergerak. Mau dia lari, mau dia renang, atau mau beryoga, atau sekarang lagi FOMO kan berpilates nih, reformer segala macam. Enggak apa-apa lah, yang penting gerak dulu. Jadi dengan kita ada lihat satu role model apapun itu atau ini nanti dengan sendirinya niatnya akan kekumpul. Ya sudahlah, mulailah. Tapi kalau untuk habis pasca lebaran ini sudah mulai banyak. Alhamdulillah sudah mulai bergerak tuh, sudah mulai ada beberapa banyak. Tapi belum 100% ini. Belum. Kayaknya mungkin memang masih magernya masih istiqomah. Mungkin sebagian masih mudik juga kali ya. Ya, masih mudik. Karena kan sekolah di tanggal di hari Rabu kan, jadi mungkin nambah panjang-panjang. Tapi sebagian sudah mulai aktif kok. Berarti kesadaran sudah mulai tinggi. Iya, udah mulai tinggi. Kalau dari Coach Mamat nih, gimana? Kalau ini sih alhamdulillah kayak gitu kan udah gym kayaknya udah mulai termasuk kan orang tua ngajak sekolah Lanjut. lanjut langsung pergi kan latihan soalnya yang kayak yang biasanya kalau misalnya musim lebaran itu pasti kebanyakan berasa nyanyi pasti kan terus kebugaran fisik juga bakal menurun yang biasanya sebelum lebaran akan berganti yang tinggi kayak gitu kan berat pas ini langsung kagok langsung kaget langsung menurun kayak gitu kan jadi kayak gitu ya harus ada triggernya kayak gitu buat mulai Oke, tapi sudah mulai banyak ya. udah mulai banyak pagi aja di sini udah mulai rame Tadi dikatakan oleh Coach Mamat, memang dari angkatan yang tinggi tiba-tiba turun. Berarti memang ada penurunan ya. Nah, untuk memulai lagi, apakah memang kita ngikutin beban yang sebelumnya atau yang maksudnya yang diturunkan, atau memang butuh peningkatan secara bertahap? iya harus pelan-pelan kalau misalnya kita langsung beban yang berat gitu kan akhirnya risiko lagi tinggi kayak butuh waktu pelan-pelan untuk kita mengembalikan performa tubuh Oke. dan juga pelan-pelan kemarin angkat 20 kilo baru 5 kilo dulu Dianggap kayak memang benar-benar restart dari awal ya. Betul. Tapi tidak apa-apa ya, karena itu apa namanya memberikan kita waktu gas lagi. Panasan dulu. Jangan dari 3. Iya, acara apa ini? Iya. Bang, jadi kita bakal balik lagi di segmen berikutnya. Saya dulu kan Pemirsa, masih mantap di Halo Palembang dan ini segmen kedua masih berewangan dengan Bicek Kiki dan juga Mang Cek Hagai dan kita masih membahas nih Mang Cek Bicek cak mana caranya kita balik lagi setelah lebaran ini tidak jadi lebaran. jangan lebaran. Betul, karena itu nggak sehat ya. Kita maunya seluruh warga Palembang nih sehat, fit dan pastinya bugar supaya kita di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oh iya, benar ya tapi kata-kata gitu aja begini ya. Tapi ini juga Bicek Kiki banyak dapat titipan pertanyaan. Berhubung kemarin sudah masang story-nya nih kan, bakalan ada live hari ini. Iya. Jadi dari kawan-kawan yang memang agak bermasalah di masa lebaran ini memang benar-benar lebaran. Jadi bulan puasa katanya sempat turun 3 kilo. Tapi Pas lebaran 5 hari lebaran itu menutup puasa yang sebulan rupanya. Naik 5 kilo, jadi terutang 2 kilo justru dari yang biasanya. Ini ngapa bisa terjadi nih? Mungkin ke coach dulu nih. Secara teorinya cak mana nih? Ya kalau biasanya kan kalau misalnya sudah lebaran yang dari yang istilah tuh kita jago makan segala macam cak itu kan.
pas sudah lebarannya, jadi setelah itu kaget, langsung makan apa misalnya Cak, yang menu-menu Cak, opor segala macam itu kan yang benar-benar menarik, yang setelah sebulan kita tahan langsung kita makan itu langsung melonjak langsung 2 kilo bisa 3 kilo kayak kemarin. Aku pun pribadi pas yang dari kemarin puasa turun hampir 7 kilo. Nah, lebaran ketiga keempat langsung nimbang, langsung naik 2 kilo kayak gitu. Oh dikit itu. Iya. Cak Mano ini yang kira-kira puasa turun 3 kilo, lebaran yang cuma 5 hari, baru 5 hari dia langsung naik 5 kilo. Mungkin nggak sih itu terjadi? Bisa jadi, soalnya kalau misalnya pas lebaran itu, sudah lebaran kan istilah tuh kita kekurangan cairan. Jadi istilah tuh yang naik tuh juga bukan sepenuhnya dari lemak, tapi juga kadar air juga yang bisa langsung naik kayak gitu. Jadi makanya bisa langsung naik itu. Jadi 5 kilo ya. Makanya istilah tuh benar-benar harus diimbanginian memang. Nah. Hati-hati kaget langsung. Jadi itu memang mungkin terjadi ya. Kalau dari member Teacher Emmy, memang banyak ada ibu-ibu yang mengalami hal demikian yo. Banyak. Banyak ya. Karena gini, mungkin dari waktu pertama puasa kan makanannya dari pagi sampai ke sore kan tidak makan-makan. Jadi Makanya masih salat ya. masih awal-awal kan, terus berbukanya mungkin dengan yang seadanya sudah kenyang gitu kan, ditambah tarawih dan segala macam kan, memang fokus ibadah. Nah, pas menjelang ke lebaran, mereka tuh pola makannya jadi berubah. Yang semua santan kan ada tuh. Jadi dari opor, lontong, segala macam. Nah, mungkin kalap di situ. Jadi sebenarnya kalau murni santan sih bagus. Tapi karena santan dan teman-teman yang banyak yang ikut, nah di situ yang santan ditambah gula lah, terus ada Garam. yang Kecap ada garamnya, lagi, ada kecapnya, ada mungkin Masuba puluh ini. dan gulanya banyak. Nah, 8 jadi jam. di situ, sudahlah, mindsetnya pasti mumpung lebaran, kapan lagi yo setahun sekali mumpung lebaran. sekali. Nah, Benar-benar. padahal dengan kita misalnya 1 potong slice itu kita makan, itu kan Kalori. gulanya kan banyak, kalorinya Betul. itu banyak. Padahal kan cuma makannya cuma 2 iris misalnya. Tapi kawan-kawan yang di dalam itu yang banyak. Nah, itu yang bikin drastis naik sebenarnya. Jadi bikin kayak kita tuh ngantuk, seratnya kurang. Jadi ya santan, gula dan teman-temannya itu yang bikin drastis di berat badannya naik. Oke. Betul. Nah, mindset yang dikatakan oleh Teacher Emmy tadi bahwa ini setahun sekali nih Setahun yang sekali. seringkali kita terjebak ya, maksudnya Mang Cek Kaget Idul Adha setahun sekali lagi. Betul. Jangan kan Idul Adha. Iya. Cek Iki. Minggu depannya pesan nasi rendang. Iya, setahun sekali lagi. Setahun sekali. Ya kan ya. Nah, ini Cak mana nih kira-kira ada masukan mengenai pola makan yang sebetulnya ketika puasa ini kan sudah sangat bagus ini untuk pola makannya sangat-sangat teratur dengan sahur sama bukonya. Beberapa Mang CBC bahkan bukonya itu kalau sudah menjelang lebaran, 2 minggu menjelang lebaran sudah bukber kan. Justru bukber itu juga kadang-kadang lebih banyak daripada makan biasanya kan ya. Nah, untuk memulai gaya hidup sehat lagi nih, pola makan yang sehat, mungkin Coach ada masukan nggak untuk Mang CBC? Nah, jadi kalau misalnya buat pola makan lagi itu balik lagi ke pribadi masing-masing biasanya. Kalau misalnya memang benar-benar mau makan yang bersih ya, ujung tuh makan bersih itu kita tidak bisa dipaksa. Terus juga kita harus pelan-pelan. Kebanyakan kalau dari aku pribadi, klien-klien aku pribadi, kalau emang benar-benar kita push suruh dia makan bersih, balik lagi makan bersih kayak gitu, pasti galak stop di tengah jalan. Jadi memang benar-benar harus ini. Bahaya dong. Iya. Tabrak mobil. Iya. Stop aja. Jadi kayak dia Harus tuh dipinggir bener, kan? iya, jadi kayak benar-benar harus apa namanya di yang kayak buah sama serat itu kan serat itu butuhnya. Jadi istilah tuh kayak pembuangan kita pas pagi hari itu memang harus dirutinin juga kayak gitu kan. Jadi istilah tuh pelan-pelan lah. Jangan harus langsung dari kita ini langsung mulai bersih lagi kayak gitu tuh nanti. Jadi istilah tuh kayak pagi, kalau misalnya pagi kita masukin protein dulu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau banyakin karbo pas makan siang kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita makan siang banyak karbo, banyak aktivitas lagi sampai malam kan. Jadi terbakar dari aktivitas gitu kayak itu. Jadi kalau sholat tahajud tuh jangan 40 rakaat langsung ya, 2 rakaat dulu ya. Jadi kalau nak diet juga jangan langsung ekstrim lah, tidak lagi makan yang lain-lain di belau, ya, lemak-lemak gorengan itu ditinggalkan juga lo ya, langsung sayur, rebusan. Nah, itu justru yang hari tadi. itulah tapi besok. Biasanya bosan lagi ya, seminggu bertahan. Bosan ya. Betul. Mungkin mau nambahin Teacher Emmy? Tambahinnya mungkin gini, jangan terlalu drastis dulu untuk memulai kan.
lebih baik kayak siput lah, pelan-pelan tapi nyampe. Jadi konsisten kan. Misalnya biasanya nasinya banyak, oh mumpung. Nah, agak dikurangin. Kita dikurangin, banyakin sayurnya, misalnya kayak gitu. Tapi memang daripada drastis kita memulai tapi hanya 1 atau 2 hari, lebih baik kurangin pelan-pelan tapi terus. Nah, Konsisten. Itu Betul. jadi konsisten kan. Jadi misalnya mau coba dulu lah yang sekarang biasanya sayurnya terlalu asin misalnya, agak dikurangin, Garam. misalnya kayak gitu, garamnya itu dulu, dari situ dulu pelan-pelan. Atau misalnya biasanya kebanyakan gula nih, kurangin dikit. Yang tadinya es teh manis misalnya, kadang suka juga kan es teh manis, tapi udahlah sekarang agak dikurangi dikit gulanya, jadi agak tawar-tawar manis dikit lah gitu. Jadi jangan langsung drastis memulai hanya untuk sesaat. Nah, ini di garis bawah ini, Teacher Emy, ini terjadi banyak di kalangan ibu-ibu khususnya wanita yang Benar. agak mengalami kegemukan, masalah Ya, kegemukan. Kadang mereka bangga yang turunnya sebulan itu bisa 9 kilo, 7 kilo, dengan bangganya kayak cerita ke teman-teman sehingga teman yang lain tuh kayak, ya Allah aku lambat nian, kayak gitu ya. Jadi kayak terpicu juga pengen yang dietnya ekstrim, pengen juga minum teh-teh pelangsing misalnya. Nah, ini Cak mana sih sebenarnya pola pikir yang Cak ini? Sebenarnya itu pola pikirnya semuanya hampir sama, ibu-ibu yang kalau minum fat burn atau misalnya pencahar-pencahar itu katanya turun Cepet berat turun. badan. Padahal sebenarnya gini, turun berat badan itu kan ada 2, satu fat yang turun atau kadar airnya. Benar ya, Coach ya? benar. Nah, yang kita inginkan tuh fatnya yang turun, bukan kadar air. Kalau kadar air yang turun, kita masuk aja ke sauna. Kita duduk nih di sauna lama. Keringetan. Pas keluar pasti turun berat badannya. Nanti tunggu agak lama, minum lagi, akan balik lagi. Nah, yang kita inginkan itu kan di kadar fatnya yang turun. Jadi gimana ngebakar itu ya dengan pola latihan dan asupan gizi yang benar. Misalnya ada latihan kardio, angkat beban. Beban itu sebenarnya sangat penting buat masa otot kita yang hilang. Cuman gini, kadang mereka berpikir obat pencahar atau diet itu kan membuat kita BAB lebih lancar. Padahal sebenarnya nggak begitu, ya kan? Suplemen fat burn itu tidak membuat kita tuh dibuat BAB sering. Nah, itu yang pola pikir mereka tuh yang semuanya minum nanti sehari 2-4 biji turun. Jadi bikin lemes, padahal nggak kayak gitu. Padahal kadar airnya yang berkurang. Iya, kadar airnya yang turun. Jadi pola pikir yang kayak gitu yang mesti kita rubah. Lebih baik tidak perlu memakai itu, kita latihan aja yang konsisten pelan-pelan. Yang tadinya misalnya sejamnya kebanyakan main handphone, ya udah sekarang 30 menit tapi benar gitu. Ini kebanyakan ibu-ibu nggak sabar. Atau misalnya tadinya kebanyakan selfie-selfie-nya, ya udahlah ini 15 menit full tapi benar latihan, bisa kayak gitu aja. Oh, jadi dirubahnya pelan-pelan aja. Jadi lebih baik yang pelan-pelan kayak siput tadi ya. Iya, tapi ketimbang yang nyampe. rak langsung 9 kilo sebulan. Langsung makannya. Tapi bikin ngiri yang lain karena dia turun 9 kilo, jadi para perempuan lain itu kan kayaknya pengen juga Nah, gitu jadi kan. kayak yoyo kan. Jadi turun naik yoyo itu yang sebenarnya nggak terlalu bagus buat metabolisme tubuhnya. Jadi nggak. Kalau teacher sih nggak terlalu saranin ya kayak gitu. Lebih baik prosesnya nggak apa-apa lama karena menurunkan berat badan tuh nggak ada yang instan. Iya, ngumpulinnya lama juga ya. Ngumpulinnya kecil nggak. Aku turun nih sebulan 10 kilo, nggak mungkin itu. Iya, pasti campur air juga ya tadi ya. Iya, nggak Teh. mungkin yang itu. Mungkin mau nambahin Coach Mamat? Iya, biasanya kalau kayak cewek-cewek tuh kebanyakan mau instan, ya kan? Mau Iya, cepat hasil cepat keseringannya kayak gitu itu. emang. Jadi kayak kalau misalnya ada yang bisa turun sebulan 8 kilo, sebulan 10 kilo, itu lebih ke kadar air. Karena dari bantuan tadi yang fat burn atau segala macam kayak itu kan. Jadi jatuhnya kalau misalnya kebanyakan yang makan pencuci perut atau yang pencahar kayak gitu tuh jatuhnya malah dehidrasi. Kalau misalnya kita kurang cairan kan, bahaya juga kan. Berarti Jadi kalau lemes emang ya? iya, jadi kalau emang bener-bener yang mau yang bagus tuh emang bener-bener yang pertama angkat beban. Bener-bener harus angkat beban. Jadi istilah tuh bener-bener latihan angkat beban dari yang awal, pokoknya kayak seminggu latihan. Minggu depan harus ada progres itu beban naik lagi kayak gitu. Misalnya minggu ini 5 kilo, minggu depan bisa nambah 2,5 lagi jadi 7,5 kayak gitu kan. Jadi pelan-pelan, biar pelan asal hasilnya benar-benar permanen. Gitu. Oke. Menarik nih, karena langsung disampaikan oleh seorang personal trainer bahwa memang ini berlaku untuk semua ya, kalangan ya, Coach ya, semua untuk kalangan. bahwa kita ini perlu untuk angkat beban. Benar. Cewek juga ya berarti Cewek ya. juga, dan mungkin orang-orang ataupun bapak ibu yang udah umur
50-60 tahun, Itu masih boleh juga ya? masih boleh atau seperti apa sarannya nih? Ya, Sangat malah dianjurkan. harus diharuskan. Iya, diharuskan. Jadi kalau misalnya kayak yang umur 50 tahun ke atas, misalnya 40 tahun ke atas, jadi benar-benar harus diutamakan main beban. Karena apa? Karena buat muatkan kaki. Jadi kaki itu kan pondasi kita kan. Jadi kalau misalnya sering latihan beban, sering latihan kaki, jadi istilah itu tulang kakinya benar-benar kuat. Jadi istilah itu tulangnya padat, ototnya juga yang ngikat tulang tuh juga emang benar-benar jadi kuat kan. Jadi istilah itu kalau umur 50, 60 benar-benar bisa masih bugar lah istilah itu. Oke. Kalau contoh kayak kita di Indonesia tuh kayak Bang Aderai kayak gitu kan, dengan umurnya yang sekarang, kalau misalnya dia di luar ngaku umur 40 tahun, orang pasti masih percaya. Iya, bugar ya. Iya, masih kayak bener-bener yang masih kayak masih muda. Jadi angkat beban itu bisa bikin kita awet muda. Nah, gimana kalau kasusnya ini kan kebanyakan sudah menjadi alasan bahwa sudah 45 tahun, lutut Ila mulai sakit, mana Iya, bisa lagi betul. nak kamu ajak olahraga. Nah, untuk menjawab kalimat seperti ini seperti apa nih pencerahannya nih? Nah, kalau misalnya kasusnya kayak aku ada klien yang umur 63 tahun. Jadi waktu awal kita assessment dulu, kita tanyain dengan dia ada riwayat atau kayak gimana itu sakit atau segala macam. Kalau bisa dia check up ke dokter dulu, jadi ada keterangan dari dokter, bisa istilah itu personal trainernya bisa ngelihat kan, bisa ngelihat kayak gimana ini itu. Jadi kalau misalnya ini awal-awal dia emang bener-bener sakit di dengkul, dia bilang katanya. Tapi pelan kayak seminggu 2 minggu latihan, jalan tuh udah aman. Bener-bener Jadi yang kayak- tetap harus dilatih otot Harus kakinya terus walaupun dilatih. lututnya sakit Iya, ya. dengan catatan kalau misalnya emang dia ada yang penyakit kronis atau segala macam, itu butuhnya assessment. Jadi kita tahu gerakan apa yang tidak boleh kita kasih ke dia kayak gitu. Oke, itu pentingnya menggunakan personal Personal trainer. trainer, Jadi iya. memang diarahkan sekali gerakan apa yang masih aman untuk usia seperti itu. Benar. Oke, jadi jangan galak macam-macam. Betul. Ya, Dan kalau gitu. macam-macam. ayo. Personal trainer bukan sembarang personal trainer ya, harus yang Harus ada benar-benar- ilmunya, Iya, betul. Paham. Dan ini jadi menjawab pertanyaan Mang Cek Bice bahwa ataupun alasan tadi Cek Bice bilang, oh sudah umur sekian nih. Iya, kadang janganlah." 45 sudah kau udah ngajak aku olahraga lagi, aku 45 lah sakit kaki. Betul. Kayak itu. Dan beberapa orang tua di umur segitu bahkan alasannya aku sudah jalan pagi nih. Dan mereka berkata udah cukup. Macam mana tuh coach? Oh, jadi kalau misalnya buat kayak yang itu, kayak apa ya? Balik lagi, yang contoh kayak ke klien aku, dia bilang katanya kaki dia tuh sakit, nggak bisa jalan segala macam itu kan. Jadi kalau misalnya dia latihan pelan-pelan dari yang dia bener-bener sulit untuk jalan, udah terbiasa main beban. Jadi yang kemarin pas dia umroh segala macam, dia tawaf segala macam tuh aman. Jadi itu makanya jadi kayak yang bener-bener dari kakinya, dari apa tuh namanya, dari pola makannya juga bener-bener kita atur, istirahatnya juga kita atur kayak begitu kan, aman lah insya Allah. Oke. Sih, berarti jalan kaki udah cukup ya. Jadi kalau misalnya jalan kaki tuh kardio aja buat yang lansia kurang kayaknya. Jadi memang benar-benar harus dilatih main beban. Oke, nah ini BC Kiki tertarik juga ke Teacher Emmy karena ini ada studi kasus juga. Wah, studi kasus bahasa BC Kiki kan. Jadi ada kawan BC Kiki yang memang dia tuh agak gemuk, ambek kelas yang loncat-loncat itu. Jadi dia tuh justru kakinya sakit. Jadi setelah itu tuh jadi trauma, bercerita ke kawan-kawan, "Oh, salah kamu ini maksudku di kaki aku sakit." Nah, ini tuh seperti apa penjelasannya kira-kira Teacher Emmy yang seperti ini? Sebenarnya kalau untuk yang overweight atau timbangan di atas rata-rata, misalnya gitu, memang tidak dianjurkan untuk mengikuti kelas yang Ada lompat. Iya, high intensity. Jadi kayak misalnya boleh kardio, cuman dia masih dalam tahapan yang aman. Misalnya bersepeda ikut RPM, itu kan sebenarnya kan intensitasnya tinggi, tapi di tempat masih bisa dia diputar, mungkin nggak terlalu risknya tinggi. Atau dia ikut kelasnya misalnya Zumba yang nggak lompat, atau ada kelas pound. Kebetulan saya juga ngajar pound, itu kan kebanyakan buat lower body yang squat lunges. Nah tapi ada beberapa di musiknya itu yang dia ada lompat ada enggak. Nah opsinya dia nggak usah lompat, jadi tetap di tempat, atau pas squatnya nggak usah sampai terlalu ke bawah. Gitu, jadi masih lebih aman dia. Bukan berarti nggak boleh untuk lompat, atau dia bisa ganti ke alatnya ke sepeda, treadmill yang mungkin dia nggak terlalu lari, jadi hanya jalan cepat tapi incline-nya
tambah. Oke. Jadi kan lebih aman tuh. Nah, kebanyakan ibu-ibu yang overweight atau yang timbangannya bergeser Melebihi. ke kanan, nah itu menyalahkan olahraganya. Oh, nggak usah ikut olahraga ini, lutut saya sakit. Ini. Karena kadang kan hanya ikut aja, terus memaksakan diri tanpa konsul dulu ke instrukturnya. Misalnya, saya ini berat badannya berlebih loh, boleh nggak ikut kelas ini? Nah, biasanya kalau emang instrukturnya tanda kutip memang Membiarkan. bagus atau memang certified, biasanya oh, ibu boleh ikut kelas saya, tapi nanti ada opsinya begini. Oke, nanti Jadi ibu lebih jinjit aman. aja ya Bu, misalnya gitu ya. Tuh, ibu udah usah lihat yang lain. Kalau yang lain tuh Lompat. gini, sudah kita di tempat B, cari aman lah. Berarti kan setiap orang levelnya berbeda, tapi tetap bisa ikutin. Gitu. Oke. Jadi jangan menyalahkan Olahraganya. Aku ikut lari, tidak mau lagi lari. Ya karena emang lututnya sakit dan BB-nya kan berat. Kenapa harus lari? Kan dia Over bisa ya. jalan cepat. Iya, jadi dipahami dulu Iya. sebenarnya peruntukannya. Porsinya. Benar. Jadi tiap uang tuh tidak sama Benar. ya. Jangan mentang-mentang kawan kita tuh lincah meluncat, nak melompat mulu. Misalnya combat, Harus nah yang kondisi lain ya. lompat-lompat tenang. Nah, kita cuma di tempat kan bisa. Oke. Tetap dapat kan gerakannya. Gitu. Jadi Atau jangan mungkin takut ya. penguatan dulu kakinya dengan Oh, dengan coach Coach dulu fitting. dikuat ke kapal kuat lagi kita loncat ke sana. Kalau pondasinya udah kuat bisa loncat ya. betul kan ya, karena kakinya belum kuat menopang berat badan tadi. Jadi intinya olahraga tuh boleh dikombin ya. Jadi dari weight training ke Boleh. kelas, Kardio. ke kardio Iya. juga. Jadi itu akan lebih menguatkan kita dalam segala hal. Wah. Supaya bosen juga lah ini. Iya, boleh. Iya benar-benar Lebih bagus malah benar. kan. Benar. Karena bosan tuh juga kadang-kadang melanda ya di aktivitas kita yang setiap Iya, hari ini iya, ya. Betul, baik. Masih kita bakal balik lagi nih, Mang Cemice, membahas seputar kebugaran setelah Lebaran ini. Di segmen ketiga bakal lebih seru, masih bersama dengan Coach Mamat dan juga Teacher Emmy. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Pemirsa, masih di Halo Palembang. Ini segmen ketiga dan tentunya masih semangat ngerewi pemirsa Pal TV, ada Bice Kiki dan juga Mang Cek Hagai. Nggak terasa ya Cek Kiki Oh, ya? tidak terasa karena memang narasumber kita ini benar-benar buat kita bersemangat pagi hari ini. Betul. Kita harus lebih sehat, lebih Harus fit lebih lagi pastinya Mang sehat. Cemice menuju, apa nih, 2045 ya, Indonesia Emas ya. Masih lama kayaknya ya. Menuju Lebaran tahun depan pasti. Tahun depan. Menuju badan yang ideal. Iya betul. Lanjut lagi kita ngobrol bersama dengan Coach Mamat dan juga Teacher Emmy. Nah ini nih, kalau melihat tadi sempat kita bahas sedikit di belakang layar bahwa memang fenomena gym yang mulai marak di Kota Palembang ini kan apakah menjadi indikasi bahwa memang banyak masyarakat Kota Palembang ini juga semakin melek, Sadar ya. kan? Sadar. Sadar akan pentingnya hidup sehat nih. Mungkin Coach dulu. Ya, jadi kalau sekarang kan ini tahun ini aja, tahun 2025 ini aja udah banyak banget yang bakal buka kan di kabar-kabarnya kan. Jadi emang bener-bener kesadaran masyarakat tentang kesehatan tuh emang udah tinggi ya. Terutama pas yang pasca kita COVID kemarin. Jadi pasca COVID kemarin banyak yang udah berani buka mega gym di Palembang kan kayak gitu. Jadi bagus sih, ada dampak positifnya juga buat yang ini kan. Jadi yang kalau kayak di Okami Fitness tempat aku ngajar, anak-anak SMA yang kelas 2, kelas 3 tuh udah mulai banyak yang latihan. Jadi kalau sore mereka pulang sekolah langsung latihan kayak gitu. Jadi dari Usia. mereka usia belasan tuh udah ada kesadaran buat olahraga kayak gitu. Bagus dan itu. Berhubung tadi sudah disinggung tentang usia, sebenarnya usia aman untuk mulai angkat beban tuh berapa sih? Kalau buat anak-anak klien aku sih di umur 13 yang paling ini. Proper 13 awal ya. 13 tahun dia buat latihan beban, tapi dengan catatan ada beberapa gerakan yang memang harus kita kasih, ada yang jangan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya buat yang umur 13 tahun kan masa pertumbuhan, apalagi laki-laki kan. Jadi kalau misalnya itu buat pull up, buat dead hang kayak gitu, itu yang benar-benar dianjurin. Ditambah juga kalau misalnya dia mau kardio sama renang. Jadi emang kalau misalnya buat tinggi badan itu benar-benar bagus. Kombinasi yang bagus banget. Oke, pull up, berenang, dan tadi ya. I see. Jadi asal dengan pengawasan ya. Pengawasan, Iya. jangan sendiri. Karena kalau misalnya usia belasan itu tuh kayak egonya tuh tinggi. Ngelihat orang kalau misalnya ngelihat yang senior latihan Angkat di berat. gym angkat berat, jadi ke-trigger.
akhirnya gampang kayak gitu kan. Nah, dari situ yang benar-benar yang bahaya kan kayak gitu. Tanggung Apalagi jawab kalau juga. belum tahu gerakan yang benar. Gerakan yang benar, form yang benar kayak gitu kan. Nah, kalau untuk perempuan ini kan lebih ke perempuan, pasti kelas banyak perempuan ya, Melo ya. Banyak. Nah, Kebanyakan. kalau perempuan ini cak mana sih sebenarnya keinginan olahraganya? Apa memang dia tuh rata-rata member nih memang itulah membernya? Apa memang member ini selalu ganti-ganti? Jadi artinya semangat tuh turun naik aja itu cewek-cewek ini. Kebanyakan sih rata-rata memang yang itu-itulah. Kalau yang baru atau ganti-ganti itu paling cuman seling-selingan Ada ya. beberapa Aslinya ya. memang yang memang sudah jadi member di situ mereka rutin. Jadi teacher kadang kalau ngajar sudah sangat hafal mukanya ini namanya ini gitu. Jadi mereka udah memang setiap kita ngajar selalu ada di kelas. Bagus sih karena jadi progres mereka yang tadinya misalnya gerakannya masih belum bisa, nah dengan mereka rutin jadi mereka udah hafal, oh mesti gini, oh udah benar gitu. Nah, untuk kelas ada batasan nggak sih, teacher? Jadi kan kalau perempuan ini kan ada masa pramenopause dan Iya, lain benar. sebagainya. Itu ada batasan nggak sih untuk ikut kelas-kelas yang kayak? Sebenarnya batasan tuh nggak ada ya, tergantung dari kondisi dia. Kalau misalnya ada di kelas teacher umurnya ada yang 60 masih bisa ikutin, tapi ya tadi ada pengecualian. dia masih bisa ikutin. Terus dia nggak yang terlalu wah, semangat nanti semangat sih oke ya, misalnya dengan teriak-teriak tapi nggak terlalu yang ini. Mengikuti lompat-lompatan ya. Jadi kita bisa kasih tahu ibu nanti kayak ini ya, ibu ini kayak, nah nanti dia ngikutin. Kasih opsi gitu. Kasih opsi bisa. Kasih opsi ya. Semuanya sebenarnya nggak ada batasan sih, tergantung dari kondisi kita. Kalau memang kita bisa ya ayo aja semangat. Kadang-kadang mereka justru karena semangat jadi aku tuh kayak adrenalinnya terpacu, semangat teacher kayak gitu. Nular Jadi ya? menular Iya, kan. iya, iya. Jadi kadang-kadang karena lihat kawannya tuh badannya bagus ya, semangatnya juga Iya, bagus. semangat. Karena kan kalau misalnya di kelas happy kan kayak berpengaruh di mereka juga kan. Kawan-kawan yang lain Ya, ya. moodnya jadi bagus, pulang dari ikut kelas mereka kayak happy, senang. Besok nak balik lagi. Besok nak ini, nah itu. Oke, oke. Bahkan sebenarnya olahraga itu sendiri memberikan kita mengeluarkan hormon endorfin ya, membuat kita happy ya, betul ya, Coach ya. Nah, kalau kita tadi sudah bahas mengenai workoutnya, lalu juga nutrisinya. Nah, salah satu yang mungkin tidak kalah penting adalah pola istirahat nih, Coach. Nah, seperti apa yang sebetulnya dianjurkan ketika kita aktif berolahraga? Harusnya kita tuh memperhatikan istirahat kita seperti apa ngaturnya nih? Jadi kalau misalnya buat istirahat, istirahat yang paling baik itu adalah pada malam hari. Ya, jadi istilah tuh kalau misalnya kita latihan, aku lebih nganjurin kalau misalnya latihan itu tuh lebih baik sore atau ke malam. Jadi kalau misalnya emang bener-bener udah habis, jadi istilah tuh bener-bener kita dapat istirahat kualitas yang bagus juga kan kayak gitu kan. Terus juga kalau misalnya bisa, aku nganjurin sama klien aku, kalau mereka bisa, kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya, kalau misalnya kesibukan orang masing-masing kan, kalau bisa jam 10 malam tuh udah paling lambat untuk waktu tidur kayak gitu. Itu yang udah paling maksimal, kayak gitu deh istirahatnya. Oke, dari mulai jam 10, setidaknya bangun jam berapa nih? Kalau misalnya bangun ya jam 5, jam 6 kayak gitu bagus. Jadi kalau misalnya bangun tidur, posisi perut lagi kosong, kalau misalnya mau workout tipis-tipis kayak misalnya mau main perut atau misalnya kita mau jogging di sekelilingan rumah kayak gitu, itu lebih bagus juga kayak gitu. Jangan jam 10 tidur, jam 11 bangun, Cek. Nah, Pergi keluar habis itu ya. Keliling. susah. Jago lelen rupanya. Jadi setidaknya 8 jam Iya, ya istirahat ya, kalau kita memang punya high Iya. intensity di siang hari ya. Iya, benar. Oke, itu juga untuk para ibu-ibu juga. Iya. Kalau istirahat tuh memang sangat penting kan untuk menunjang performa Recovery, kita iya. pada saat olahraga. Jadi itu juga recovery kita. Ya kalau bisa kebanyakan begadang untuk besoknya mau olahraga kan nggak bagus. Kadang kan pusing, kan berkunang-kunang itu nggak. Kalau istirahat tuh sangat penting. Oke, sangat Tidur penting. yang Jadi cukup. harus dijaga pola latihan, pola Makan, makan, sama makan, pola dan istirahat. pola istirahat. Oke, jangan stres ikut lagi. Kalau lagi banyak utang, Nah, iya, iya, cicilan-cicilan itu ya. Nanti udah baik, Nggak udah boleh bisa. itu, mending pala. Ini Putus awal, cinta misalnya kan. awal bulan jatuh tempo kalau nih. Habis lebaran garuk-garuk lagi. Iya. Nah, balik lagi ini tentang
ketidaksabaran masyarakat ya, apa misalnya member kita yang mungkin pengen hasil cepat gitu ya. Apa sih yang bisa dijanjikan dalam tanda kutip kalau kita mulai bergerak di sekarang, misalnya dalam 1 bulan awal apa yang kita rasuk ke, di bulan berikutnya biasanya apa yang kita dapat ke, nah kayak gitu. Mungkin dari coach dulu. Nah, kalau misalnya itu tuh buat awal misalnya. Yang baru mulai bergabung nih. Yang baru mulai biasanya bergabung. Apa yang oke. dirasuk ke? Jadi kalau misalnya buat awal yang bergabung tuh, kalau misalnya awal-awal, mereka pasti ngerasa dalam waktu sebulan latihan itu tuh badan mereka tuh lebih ringan. Kayak gitu dari yang biasanya. Yang biasanya kalau misalnya kita jalan keliling mall misalnya itu sudah ngerasa capek ya. Kalau misalnya sudah rutin latihan beban, misalnya sudah rutin kardio, biasanya kalau untuk itu tuh benar-benar mudah capek kayak gitu. Nggak Itu terasa pertama. istilahnya. Apalagi kalau misalnya memang benar-benar sudah 3 bulan sudah latihan. Kalau buat cowok istilah tuh yang sudah rutin angkat beban. Kalau misalnya udah kelihatan tangannya sudah mulai gede, udah mulai bidang dada itu kan, itu trigger buat kita lebih termotivasi kayak gitu. Oke, jadi 3 bulan awal jadi mulai cari baju baru ya. Ganti galau kan ukuran biasanya. Kalau cewek-cewek biasanya apa yang dirasakan nih? Kalau cewek-cewek biasanya kan merasa lebih bugar dalam beberapa kali ikut kelas atau ini. Terus menambah teman kan biasanya gitu. Oh iya benar. Menambah banyak pertemanan, Banyak, circle-nya jadi meluas. Yang tadinya kadang mageran, nggak punya teman atau mungkin agak introvert kan biasanya orang-orang ini dengan ketemu banyak orang dari berbagai macam beda-beda kan, jadi oh ya banyak teman, jadi dia kayak lebih happy, lebih bugar, nanti bikin arisan lah, apa gitu. Wawasan juga jadi Wawasan jadi lebih nambah. banyak gitu kan. Biasanya mereka merasa lebih, kok aku lebih enak ya dalam sebulan atau 2 bulan bergabung di sini, bisa gitu. Kayak kalau dalam seminggu nggak datang kayaknya ada yang kurang. Nah mereka biasa gitu. Apalagi kalau notabene ibu rumah tangga yang dihadapin itu lagi jemuran, pakaian, setrikaan ya. Cacian. Bosan gitu kan. Jadi ini dia Jadi lebih ada happy sesuatu vibes-nya. yang lebih. I see. Jadi luar memang biasa. bukan cuma nge-refresh badan, nge-refresh pikiran Iya. juga. Iya. Betul, memang itu ya. Nah, kalau tips nih supaya Mang Cebice di rumah ini, beberapa mungkin sudah ada resolusi bahwa setelah lebaran nih pengen lebih sehat, pengen latihan yang rajin. Tapi seringkali tidak bertahan lama nih. Nah, seperti apa sih coach supaya kita ini bisa terus konsisten bahwa latihan ini bisa terus jangka panjang, bukan cuma untuk sesaat ini, Bang? Nah, ya ini menarik. Soalnya berapa banyak wong yang nge-gym, mungkin juga pribadi masing-masing ngerasain kayak mana yang awal-awalnya yang benar-benar sudah semangat itu kan, tiba-tiba itu. Jadi tipsnya pertama kita harus mencari, biasanya tuh mencari awal-awal cari teman. Cari teman yang benar-benar punya goals yang sama kayak kita. Kayak gitu. Jadi tiba rasa kita istilah tuh mencak bosan, langsung dia yang jadi penyemangat untuk kita. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya untuk yang awal-awal, untuk kalian yang awal-awal mau latihan, cari personal trainer. Terus juga personal trainer itu juga harus benar-benar bisa kayak dia harus tahu gerakan favorit dia apa kayak gitu. Jadi ibarat tuh buat dia latihan, buat dia datang, istilah tuh itu yang buat mood booster dia. Dia ngerasa kayak, oh ya hari ini latihan kesukaan aku kayak gitu. Jadi dia benar-benar bisa kan buat datang lagi. Oke, cari kesenangannya dulu ya. Kita harus tahu hobinya. Jangan apa gitu. disiksa. Iya, tiga lagi, yuk, tiga bisa, tiga lagi. Langsung 100 kilo. Langsung disikat ya. Nah itu kalau juga terjadi untuk para cewek ya. Iya, biasanya kalau ibu-ibu atau cewek-cewek kan ada yang tadi teacher omong kayak modelnya dia Role pengen model. kayak Oh iya si benar-benar A benar-benar. misalnya di umur segini kok dia masih bisa ya Betul. squatnya keren nian kan gitu-gitu kan. Jadi itu yang Harus bikin dia ada motivasi. modelnya dulu. Terus misalnya dia lihat teman-temannya yang lain, kok dia makin bugar sih. Kadang ada juga yang ngomong, "Cer, aku di usia yang sekarang nggak muda lagi, pengen di usia tuanya itu nanti biar ibadahnya makin bagus karena kan kakinya lebih kuat." Masih Atau lincah ya. Penunjang ya. mau umroh atau mau haji nanti biar kakinya kuat, tawaf gitu. Nah, kan gitu kan. Jadi kayak ada motivasinya biasanya seperti itu. Oke, betul. Karena kayak teacher kan umurnya 38 gitu. Amin. Maunya kan 38. Bukan 28 ya, teacher. Ngakunya sih 28, tapi kan nggak mungkin kan. Kelihatan tuh dari atas sampai bawah umurnya.
Tapi memang luar biasa. Jadi kesehatan ini benar-benar investasi ya, baik untuk badan juga untuk pikiran. Ini sebenarnya banyak nak kita tanyakan lagi. Betul. Pertanyaan pemirsa Pak TV juga masih banyak ini pasti. Tapi waktu jual lah ini, waktunya untuk memberikan himbauan ini kayaknya narasumber gitu ya. Silakan pesan-pesan Silakan. mungkin untuk Mang Cek Bice. Dari cewek Bicara. dulu, ceknya. Bicara dulu. Buat kalian semua yang kalangan mager atau yang memang nggak sempat buat olahraga, nah mulai saat ini nggak usah terlalu banyak mikir, mulai gerak apapun itu lakuin deh, nak yoga, nak lari, nak jalan, sepeda, asal itu positif dan bergerak, mulai dari sekarang. Mulai, pokoknya semangat. Mulai dulu yang penting ya. Ya, yang penting mulai dulu. Mau salah gerakannya nggak apa-apa, yang penting mulai. Mulai dulu. Ayo coach, apa nih himbauannya coach? Ya, kalau buat dulur-dulur galau-galau yang nak sehat, jadi istilah tuh kita harus sadar. Sekarang kita sudah tahu juga berapa banyak yang umur 20 tahun ke atas itu tuh sudah ada penyakit jantung. Jujur sekarang kan sudah banyak kan. Jadi ibarat tuh benar-benar kita harus investasi kesehatan kita buat besok. Kalau bisa umur 40, kalau bisa kita umur 50 tahun kita bakal tetap bugar. Kita harus main bener-bener latihan beban. Latihan beban itu tuh memang bener-bener wajib kayak gitu. Jadi istilah tuh jangan nak nunggu wong. Jangan nak nunggu wong. Kalau misalnya memang kita ada kawan yang bisa kita ajak, kita gerak dewek. Cari. Kalau misalnya kayak aku pribadi PT itu juga ada rasa bosan pasti. Jadi kalau misalnya triggernya aku kalau misalnya nak latihan tuh bosan, aku harus ganti baju. Karena kalau misalnya aku sudah ganti baju, mau tidak mau aku harus latihan kayak gitu. Oke. Semangat. Mirip sih. Kalau Cek Gigi bosan ganti mobil ya. Iya, ganti rumah. Asal jangan ganti suami, tolong. Ya, luar biasa sekali lagi. Terima kasih banyak ini narasumber yang luar biasa. Terima kasih banyak. Ingat kata coach tadi, Ya. investasi kesehatan tuh penting. Jadi jangan mikirin duit terus. Kesehatan juga banyak duit kan kita baca makanya kalau lah sakit. Benar. Betul, karena sehat itu syarat ya. Betul. Kita bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan. Sekali lagi thank you coach dan juga teacher Emi untuk insight-insightnya yang luar biasa. Mang Cek Bice, silakan dilakukan supaya kita setelah lebaran ini tidak lebaran, kita semakin sehat, semakin kuat, semakin fit pastinya. Karena akan ada lebaran-lebaran berikutnya. Betul. Yeah. Terima kasih yang telah nonton. Terus saksikan Halo Palembang setiap hari jam 9 rawat jam 10. Aku HGKND. Dan aku Pice Kiki. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.